بسم الله. السلام عليكم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, para pendengar radio Indosiar yang kami hormati, alhamdulillah kita masuk kepada hadis yang ke-10, masih dalam bab keikhlasan. Mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا و20 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي يحبسه وتحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ Muslim. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar yang kami hormati, disebutkan di dalam hadis ini keutamaan salat berjamaah di masjid. Dimulai dengan ucapan Rasulullah SAW, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Diawali dengan kalimat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatnya seseorang bersama jamaah, yang dimaksud tentunya di masjid. Tazidu ala salatihi, lebih afdal, lebih tinggi pahalanya di atas salatnya yang sendirian di rumahnya atau di pasarnya, di tokonya. Bid'an wa 20 darajah, 20 sekian kali lipat. Yani di atas salat sendiri 20 sekian derajat. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar yang kami hormati, disebutkan di sini dengan kalimat bid'an. Bid'an itu sejumlah angka dari mulai 3 sampai 9. Sehingga saya terjemahkan sekian. yakni 24 atau 25, 26, 27, 28 begitu. Sampai 29. Barakallahu fiikum, maka saya terjemahkan dengan kalimat 20 sekian derajat. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ. Yang demikian karena seseorang, jika salah seorang kalian berwudu dengan baik di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid, tidak menginginkan kecuali salat, dan tidak terdorong untuk berangkat ke masjid kecuali salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka tidaklah satu langkah pun dia melangkah kecuali akan diangkat karenanya satu derajat, dan akan dihapus karenanya satu kesalahan. Wa hutta anhu biha khati'atan.
Berarti kalau 100 langkah ada 100 derajat yang diberikan oleh Allah SWT, dan kemudian akan dihapus 100 kesalahan. Masya Allah. Apalagi lebih dari itu. Demikianlah setiap langkah sampai masuk ke masjid. Faidah dakhala al-masjid, kalau dia sudah masuk ke masjid, masih ada keutamaan lain. Kana fi shalah ma kanat as-shalah tahbisuhu, maka dia akan tetap dinilai sebagai orang yang salat selama salat itulah yang menahan dia di sana. Artinya ketika dia duduk menunggu salat dikumandangkan atau menunggu iqamat dikumandangkan, menunggu salat jamaah, sudah dinilai sebagai salat. Ini keutamaan besar. Di samping dilipatkan 27 derajat atau 20 sekian derajat, karena dalam riwayat lain 27 derajat, dalam lafaz ini disebutkan 20 sekian derajat. Juga ternyata masih ada keutamaan besar. Maka keutamaan inilah yang kita harapkan, bahwa setiap orang yang ke masjid dan duduk di masjid menunggu salat, dikatakan oleh Nabi, kana fis salati ma kanatus salahiyah tahbisu. Dia akan tetap dianggap salat dan dinilai seperti orang yang salat selama dia menunggu salat, karena salat itulah yang menahan dia. Ikhwani fillah, a'azakumullah, para pendengar yang kami hormati. Selanjutnya masih ada keutamaan yang Rasulullah sebutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Atau dalam riwayat, al malaikatu tusallun ala ahadikum madama fi musallahu. Kata Nabi SAW, dan malaikat-malaikat terus bersalawat, mendoakan salah seorang kalian selama dia ada di masjid, atau lebih tepatnya selama dia di tempat sholatnya. Masya Allah, di musallahnya. Berarti selama dia di musallahnya, di tempat sholatnya, selama dia di tempat duduknya ketika dia sholat di situ, malaikat terus mendoakannya. Doanya disebut oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu yaqulun, mereka berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikan taubat padanya, yang terimalah taubatnya. Demikian didoakan oleh mereka terus, malam yu'di fi, selama dia tidak berbuat kejelekan, walam yuhdits fi, selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Berhadas artinya batal wudunya, batal taharahnya, karena sebab-sebab, apakah keluar sesuatu dari kubulnya atau duburnya, atau paling tidak keluar angin misalnya, kentut, maka berakhirlah keutamaan tadi. Maka keutamaan tadi, doanya malaikat terus untuk orang yang di masjid di tempat salatnya, terus didoakan dengan kalimat Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih, hingga dia sampai yu'dihi, atau batal wudunya. Demikian sampai dia keluar dari masjid. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah, a'azakumullah, mungkin ada pertanyaan, apa kaitannya hadis ini dengan keikhlasan? Apa kaitannya hadis ini dengan bab? Babnya bab keikhlasan dan ikhbarun niyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam hati. Ternyata kita lihat di sini ada kalimat thumma atal masjida la yuridu illa as-salah wa la yanhazuhu illa as-salah. Kemudian dia berangkat ke masjid, tidak menginginkan kecuali salat, dan tidak terdorong untuk berangkat ke masjid kecuali salat. Barakallahu fikum. Ini keikhlasan. Karena bisa jadi ada yang berjalan ke masjid, niatnya berbeda. Oh, ini si fulan pasti hadir di masjid. Saya mau bayar, mau nagih hutang sama dia. Kemudian dia berangkat semangat, lihat, enggak ada. Kurang ngajar. Besoknya ke masjid lagi, mencari si fulan.
karena dia ingin menagih hutangnya pada dia. Ini berbeda nilainya. Barakallahu fikum. Demikian pula orang yang sekalian biasanya tidak ke masjid, kali ini dia berangkat ke masjid sekalian mau beli anu. Kalau saja tidak mau beli barang tadi, dia nggak ke masjid. Maka ini barakallahu fikum tentunya akan berbeda nilainya. Karena dikatakan dalam hadis pertama kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Niatnya cuma nagih hutang, ya itu saja yang dia dapatkan. Tetapi kalau niatnya benar-benar karena salat, la yuridu illa salah, tidak menginginkan kecuali salat. Wala yanhazuhu illa salah, tidak menterdorong kecuali karena salat. Tidak mendorong dia, menggerakkan dia untuk berangkat ke masjid kecuali salat. Maka inilah yang dimaksud orang yang ikhlas, yang murni karena Allah ingin salat, dia ke masjid berjamaah sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ikhwan fillah a'azakumullah, para pendengar radio Indah Siar yang kita hormati. Hukum salat berjamaah itu sebagian besar ulama menyatakannya wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan lebih afdal di rumah. Tetapi laki-laki Allah perintahkan dengan perintah-perintah. Di antaranya warka'u ma'arraqi'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ma'arraqi'in. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan dengan sekian banyak perintah-perintah, bahkan ancaman. Kalau saja bukan karena wanita dan anak-anak ada di rumah, aku akan mengajak orang-orang untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Hadis itu juga ma'ruf sahih. Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin untuk mengajak beberapa orang membawa kayu bakar dan kemudian membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Kalau saja tidak karena adanya wanita dan anak-anak. Jadi khawatir karena ada wanita dan anak-anak di rumah, maka beliau hanya mengatakan seperti itu sebagai penegasan keharusan salat berjamaah di masjid. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang buta. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku orang yang buta. Antara rumahku dengan masjid melewati tempat yang rawan, banyak binatang buas. Aku khawatir begini, apakah boleh aku salat di rumahku? Tadinya Nabi menyatakan dengan bahasa membolehkan. Tetapi kemudian dipanggil kembali. Dipanggil kembali dan ditanya, asami dan nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Dijawab, iya, aku mendengar panggilan azan. Kata Nabi, maka fa'ajibuhu walau habwan. Kalau mendengar panggilan azan, datangilah walaupun dengan merangkak. Disebutkan dalam hadis itu rincian udur yang ada pada Abdullah bin Ummi Maktum. Aku buta, itu udur pertama. Kedua, perjalanannya berbahaya. Ketiga, dia berkata bahwa aku ini butuh orang lain untuk menuntun. Dan seterusnya. Ternyata Nabi menjawabnya, kalau engkau mendengar azan, maka datangilah walaupun dengan merangkak. Bukankah kita tidak buta, tidak pincang? Bukankah kita rumahnya dekat dari masjid? Alhamdulillah, kita di Indonesia bersyukur karena masjid banyak. Di mana saja kita tinggal, mesti dekat dengan masjid. Masya Allah. Kalau jauh, maka batasannya adalah hal sami'tan nida. Apakah engkau mendengar panggilan azan? Walaupun ada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mendengar azan itu azan yang tidak pakai speaker. Artinya, kalau mendengar azan yang tidak pakai speaker berarti dekat. Kalau tidak terdengar berarti jauh, begitu.
Itu pun kalau ada udzur maksudnya. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, kalau pakai speaker apalagi pakai radio, kedengaran sampai seluruh penjuru, ya. Dari kota lain pun terdengar, ya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita berkewajiban untuk ke masjid, yakni bagi laki-laki tentunya, dan keutamaannya sangat banyak. Di antara keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, dan masih ada keutamaan-keutamaan lain yang tidak disebutkan, tetapi disebutkan dengan ringkas oleh Nabi dengan kalimat bid'an wa 'ishrina darajah, akan mendapatkan 27 derajat atau 20 sekian derajat keutamaan. Beberapa ulama seperti Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan rincian. Apa saja sih 27 itu? Beliau berusaha untuk menghitungnya, hampir 27 atau kurang lebih sekian. Apa saja? Kata beliau, kalau sholat ke masjid, berarti kita keluar rumah, dan ada doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ada juga doa berangkat ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi wajhi nuran ila akhirih. Kemudian ketika masuk ke masjid, masih ada doa lagi, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, di keutamaan pahala berikutnya. Kemudian ketika keluar dari masjid juga ada doa keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ketika di masjid kamu mendengar bacaan imam, kalau salat jahar, itu juga keutamaan berikutnya. Kamu bertemu dengan saudara-saudaramu, Masya Allah, silaturahmi, itu juga ketemu, keutamaan juga. Dan setelah itu masih ada keutamaan berikutnya. Ketika dia dalam keadaan salat, dia Masya Allah tidak sendirian tapi bersama orang lain, dan itu biasanya terjaga, terbantu untuk tidak lupa. Kalau sendirian kadang-kadang lupa, ini rakaat berapa ya? Tapi kalau berjamaah, kamu lupa, ada imam yang menyatakan Allahu Akbar. Atau imamnya lupa, makmumnya akan berkata Subhanallah. Dan masih ada lagi keutamaan yang disebutkan oleh beliau secara rinci, yang akhirnya beliau berupaya untuk menyatakan 27 derajat itu keutamaan yang banyak di dalam salat berjamaah ke masjid. Ala kulli hal, apakah menghitung sudah sampai 27 atau belum, maka tentunya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti ucapan Rasulullah SAW benar, derajat-derajat keutamaan tadi akan lebih banyak jauh daripada salat sendiri, yaitu 27 derajat atau 20 sekian derajat, walaupun kita tidak tahu rinciannya. Barakallahu fiikum walhamdulillah, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian ataupun sesi pertama dari penyampaian dari nasihat indah Imam Nawawi. Dan berikutnya adalah kita buka ruang tanya jawab. Dan kaum muslimin, kita akan buka pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dikatakan kita ikhlas jika kita menolong orang dalam arti mengajarkan berdagang atau mencari pekerjaan, terus mereka usaha atau pekerjaannya berhasil? Kita ceritakan ke sebagian orang bahwa mereka berhasil karena saya yang mengajarkannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebagaimana disinggung kemarin, bahwa kembalinya kepada niat. Kalau niatnya riya, ya berarti riya. Niatnya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diangkat, maka rusak amalan salehmu, membantu orang lain. Tetapi kalau engkau memberikan motivasi, dorongan, agar orang lain pun mau dibantu, sini aku bantu. Si fulan kemarin saya bantu berhasil. Maka itu berbeda lagi. Berarti kembalinya kepada niyah di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Nah, yang jelas, barakallahu fikum, sebelum pertanyaan berikutnya. Yang jelas, kalau diucapkan seperti itu, saya katakan rawan. Saya katakan rawan. Rawan apa? Rawan riya, khawatir riya. Sebab sangat berbahaya jalan itu.
Kalau udah kamu cerita pada orang lain, saya yang begini, saya yang begitu. Bukan hanya rusak niatnya, tapi ada sesuatu yang lain. Mengungkit kebaikan. Itu juga tidak kalah jeleknya dengan sum'ah dan riya. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana cara menghafal surat baru dalam Al-Quran? Tapi ada perasaan takut jika nambah lagi nanti tidak sempat murojaah surat sebelumnya, jadi lupa. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, perintah untuk menghafal dan sebagainya sudah ma'ruf. Ancaman jangan sampai hafalan itu hilang juga ada. Tetapi jangan kemudian kamu tidak berani menghafal. Semangatlah menghafal dan semangatlah murojaah. Supaya seimbang antara keduanya, maka masing-masing melihat qadra nafsih. Masing-masing melihat ukuran dirinya. Seberapa kemampuan saya. Jangan memaksakan diri yang akhirnya satu hari hafal 30 juz, kemudian besoknya lupa 30 juz. Barakallahu fikum. Biasanya yang cepat-cepat menghafal dan akhirnya cepat-cepat hilang. Tetapi ketika engkau menghafal sewajarnya engkau mampu, insya Allah engkau bisa mempertahankannya. Kalau dihitung dengan waktu, kamu hitung. Ketika menghafal itu mampu hafal sekian lembar, itu berapa jam atau berapa menit. Kalau kamu melihat sekian, maka kamu lihat juga ketika engkau murojaah menghafal, butuh berapa menit juga. Setelah itu kamu jadwal. Jam sekian saya menambah, jam sekian saya murojaah. Setelah itu akan terlihat ukurannya. Dalam sekian menit ini saya cuma bisa menghafal sekian. Itu kemampuanmu. Segitulah kemampuanmu. Karena kamu sudah butuhkan atau sudah melihat waktunya hanya sekian untuk menghafal dan dibagi dua. Jadi kalau kamu punya waktu untuk menghafal, kamu bagi dua. Jangan cuma menghafal dan murojaah. Kalau punya waktu 2 jam, berarti 1 jam, 1 jam. Kalau punya waktu, Masya Allah, seperti anak di pondok pesantren ini, Masya Allah banyak waktu. Mereka tidak disibukkan dengan pekerjaan, tidak disibukkan dengan urusan anak dan istri. Berarti dia masih punya banyak waktu. Itu dibagi 2. Kalau cuma tahfidz dia. Tetapi kalau dia memiliki pelajaran lain, ya tinggal bagi. Jadi urusan menghafal itu urusan membagi waktu. Setelah terbagi waktu dan kamu punya waktu sekian, kamu hafalkan sebisanya berapa pada waktu tersebut. Maka segitulah kemampuanmu. Barakallahu fikum. Khawatir kalau sampai melebihi kemampuan akan terjadi apa yang terjadi pada sekian banyak orang, yaitu terburu-buru, ingin cepat, akhirnya malah hilang semua. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah, man yabgha kulluh fatu kulluh. Siapa yang ingin seluruhnya, maka kehilangan seluruhnya. Barakallahu fikum. Terusnya bismillah, berikutnya bismillah. Afwan Ustaz, apakah benar ada keterangan yang mengatakan kalau kita hendaknya pergi untuk sholat Jumat, maka sebaiknya jalan kaki atau tanpa kendaraan? Bagaimana Ustaz? Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu karena disebutkan dengan kalimat langkah. Tetapi alhamdulillah yang rajih adalah pendapat para ulama yang banyak, para jumhur, bahwa tetap tuqaddar. Tuqaddar itu dihitung dengan langkah walaupun engkau naik mobil, walaupun engkau naik motor, walaupun engkau naik unta atau kuda, maka yang akan dinilai oleh Allah kadar langkahnya berapa. Artinya segitu itu berapa langkah, maka akan diangkat derajatnya sesuai dengan jumlah langkah tersebut dan akan dihapuskan sesuai dengan langkah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau kita memilih yang jauh dengan sengaja? Kita pakai mobil. Ini yang saya tidak bisa jawab. Barakallahu fikum. Tidak ada perintah untuk mencari masjid yang jauh. Tetapi kalau mencari dari sisi aqrab ila sunnah tidak mengapa walaupun agak jauh. Saya katakan agak jauh karena kalau terlalu jauh jadi safar. Akan merubah sekian banyak hukum.
Termasuk hukum sholat jamaahnya pun jadi tidak wajib kalau safar. Sehingga yang dimaksud adalah agak jauh pun tidak mengapa kalau pilihannya berdasarkan ini lebih dekat kepada sunnah daripada yang sana. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Ustaz, semoga Allah menjaga Anda dan keluarga. Amin wa iyyakum. Bagaimana jika wanita yang sholat di rumah menunggu sholat berikutnya? Apakah mendapatkan keutamaan menunggu sholat di masjid? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Yang saya dengar adalah keutamaan menunggu di masjid. Bahkan keutamaannya sangat besar. Sampai Nabi menyatakan dalikumur ribat, dalikumur ribat, dalikumur ribat. Diulang 3 kali bahwa itu ribat. Ribat itu berjaga-jaga dalam perang. Berjaga-jaga dalam perang jihad fisabilillah itu nilainya sangat tinggi sekali. Sampai dikatakan orang yang berjaga-jaga dalam jihad, berjaga-jaga dalam perang, matanya tidak akan disentuh api neraka. Sedangkan orang yang menunggu salat dikatakan riba oleh Nabi SAW. Keutamanya seperti berjaga-jaga dalam perang. Tetapi saya yakinnya seorang wanita yang tetap duduk di tempat salatnya dari maghrib sampai isya untuk berzikir, baca Quran sampai kemudian salat isya, jelas ada keutamaannya dan ada pahalanya yang lebih, dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya yang lain. Kewajiban terhadap suaminya, kewajiban terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kemudian, bismillah, Afan Ustaz, mohon izin bertanya di luar tema. Kapan dinyatakan seorang mengkhitbah wanita, kemudian tidak boleh bagi orang lain untuk mengkhitbah wanita tersebut? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Iya, tidak boleh membeli apa yang sedang ditawar orang lain dan tidak boleh melamar seorang yang sedang dilamar orang lain. Itu adab seorang muslim pada muslim lainnya dan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Hanya saja barakallahu fikum, kalau dalam berdagang ada lelang namanya. Dan lelang juga cara dagang yang syar'i. Aku punya barang, berapa kalian berani? Maka saat itu semua orang bisa untuk menyatakan dengan tawaran masing-masing. 1.000, kata yang satu 1.100, 1.200 sila akhirnya. Maka ini tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ketika orang sedang menawar hampir atau dalam keadaan sudah hampir jadi, kamu bisikkan pada penjualnya, aku akan beli lebih banyak, aku akan beli dengan lebih mahal. Maka batal jual beli tadi. Atau sebaliknya, pembelinya yang dibisikin, jangan sama dia, sama saya saja. Saya punya, lebih bagus, lebih murah. Ini juga tidak boleh. Itu adab yang jelek. Barakallahu fikum. Adapun masalah melamar seseorang dalam keadaan apakah dia sedang melamar seseorang dan mereka sedang bermusyawarah dan beristikharah untuk menjawabnya, tiba-tiba kamu datang kemudian mengatakan, aku akan menikahimu, jangan sama dia. Ini yang tidak boleh. Barakallahu fikum. Tetapi kalau baru isyarat-isyarat saja, belum lamaran, belum meminta, maka ini masih memungkinkan orang lain juga bertanya-tanya tentangnya. Bagaimana keadaannya, sifatnya, bertanya-tanya pada orang tuanya atau pada saudara-saudaranya, belum meminta. Barakallahu fikum. Kemudian Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afan mau bertanya, kalau berjualan online berupa hewan, otomatis si pembeli melihat gambarnya. Jadi apa hukumnya? Jazakallahu khairan. Penjualan online, barakallahu fikum, banyak masalah di dalamnya. Sehingga kalian harus betul-betul mempelajari tentang hukum-hukum jual beli. Di antaranya yang sering terluput dari kita, yang terlalai dari kita, seringkali adalah tentang masalah al-qabdah. Al-qabdah itu penguasaan barang. Dia lihat di internet ada yang jual dengan murah, dan lihat di internet juga ada orang yang ingin membeli dengan mahal.
maka dia ambil dari sini, kirim ke sana. Dia nggak pernah megang barangnya sama sekali. Itu ada cacat dalam jual belinya, karena tidak ada penguasaan barang. Yang kedua, tentang masalah gambar. Bagaimana kalau jual belinya kambing kurban? Barakallahu fiikum. Dalam hal ini hukum asalnya gambar-gambar itu haram, gambar-gambar makhluk hidup. Sehingga kalau sudah dipotong kepalanya, maka itu bukan lagi gambar. Sehingga berusahalah untuk menghindari sesuatu yang haram, yaitu gambar tadi. Kalau bisa dipotong kepalanya, dalam artian tidak terfoto kepalanya, hanya badannya saja terlihat gemuk, silahkan. Tetapi kalau mereka juga pasti akan tanya, loh ini kambingnya bertanduk atau tidak? Ala kulli hal, beberapa ulama mengecualikan tentang foto adalah untuk syahadah. Syahadah itu persaksian, pembuktian. Seperti ketika ada penjahat yang berbahaya, diumumkan, dicari, wanted, ada gambarnya, itu boleh. Atau dalam keadaan membuktikan bahwa punya saya ini lebih bagus, ini gambarnya. Dan begitulah dikatakan dengan pembuktian-pembuktian. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tentang pengecualian gambar pada syahadah, pada persaksian-persaksian atau pembuktian-pembuktian. Maka kalau masuk ke sini, silakan. Tetapi syaratnya tadi sudah tidak ada cara lain kecuali itu. Kalau sudah ada cara lain, mengapa kita harus mengambil uzur? Jadi mengapa kita harus mengambil rukhsah, maksud saya? Rukhsah itu ketika darurat, ketika tidak ada jalan lain. Kalau orangnya dekat di sana, hanya 100-200 meter, ya datang saja ke sini, lihat barangnya. Lihat kelinci saya, lihat burung peliharaan saya, lihat sendiri. Sehat atau tidak sehat. Karena kadang-kadang gambarnya bagus, tetapi tidak sehat. Apakah bisa dilihat sehat atau tidak sehat dari gambar? Gambarnya bagus sekali, gagah hewan kurbannya. Tetapi ketika sudah oke, udah sepakat, ternyata lemes sekali, dia nggak bisa berdiri. Ada sesuatu pada dirinya. Ini kan masalah. Sehingga barakallahu fikum, itu pada perkara-perkara yang sifatnya darurat, tidak ada cara lain. Karena yang namanya darurat itu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu sekadar daruratnya saja. Kalau terpaksa betul, kalau ada cara lain, maka tidak ada lagi darurat. Barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin dimanapun anda berada, telah habis waktu untuk kita ikuti untayan nasihat indah Imam Nawawi dan ruang tanya jawab bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marsawid Hafizahullah. Untuk itu sampai di sini saja acara ini, dan semoga akan memberikan manfaat bagi anda semuanya, dan jazakumullah khairan atas kebersamaan anda dan juga atensi anda dalam pertanyaan-pertanyaan. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad atas kehadirannya memberikan tausiah dan menjawab pertanyaan. Kaum muslimin, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.